Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Ferdi Maulana, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, dan saya sedang menjalani studi semester 6 serta sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah perilaku konsumen. Impian saya di tahun ini, impian pribadi saya, yaitu yang pertama, yang pasti saya ingin membahagiakan orang tua dengan lulus tepat waktu. Yang kedua, yaitu saya ingin proyek saya di tahun ini berjalan dengan lancar dan tercapai. Dan yang ketiga, saya bisa membahagiakan orang tua dengan hasil modal dan keringat saya sendiri. Makanya proyek saya tahun ini harus atau bisa dikatakan harus tercapai. Dan yang ketiga yaitu saya ingin menikah di tahun depan, insya Allah, kalau sudah ada rezeki, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, semoga saja ilmu yang saya dapat di perkuliahan mata kuliah perilaku konsumen ini dapat menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah serta berguna bagi kehidupan yang saya jalani. Idola saya adalah Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid menjadi idola saya? Karena ada suatu kisah yang mengatakan bahwa Khalid bin Walid pernah menjadi panglima, padahal beliau masih 3 bulan memasuki Islam. Jadi kisahnya itu umat Islam diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyerang suatu kaum yang jumlahnya cukup banyak, dan Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima dalam penyerangan tersebut. Padahal Khalid bin Walid itu masih 3 bulan baru saja masuk Islam. Hitungannya masih mu'alaf ya teman-teman. Terus padahal di situ itu ada kayak Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, tapi Nabi Muhammad menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglimanya. Kenapa Nabi Muhammad menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima dalam pertempuran tersebut? Hal itu disebabkan oleh pengalaman Khalid bin Walid dalam peperangan. Strategi yang digunakan Khalid bin Walid melebihi pengetahuan yang dimiliki oleh sahabat yang lain. Bukannya merendahkan pengetahuan dari sahabat yang lain, cuman ini masalah pengalaman yang sudah dijalani oleh Khalid bin Walid sebagai panglima tempur. Begitu teman-teman. Dan suatu ketika ada suatu kisah juga, Khalid bin Walid mendatangi kerajaan Persia, yaitu yang sedang dipimpin oleh Ratu Persia. Ratu tersebut membawa secangkir racun, dan ratu tersebut berkata, tidak ada orang yang meminum racun ini kecuali dia mati. Khalid bin Walid tersenyum dan beliau berkata, tidak ada kematian tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Terus Khalid bin Walid meminum racun tersebut sampai habis. Dan di situ tidak terjadi apa-apa. Ketawakalan Khalid bin Walid membuat saya mengidolakan beliau sebagai kesatria Islam dan pedang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Maulida, biasanya dipanggil Nanda. Di sini saya dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di mana yang menetap atau duduk di bangku semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang impian saya. Untuk impian sendiri sih, apalagi saya terjun di bidang manajemen haji dan umroh. Maka dari itu, impian saya adalah ingin menjadi biro haji atau pembimbing haji dan umroh, ataupun bekerja di Kementerian Agama yang akan terjun di bidang biro haji dan umroh. Terlebih lagi, saya tidak berfokus pada pekerjaan tersebut saja, tetapi saya ingin juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu
berbisnis ya. Saya ingin sekali berbisnis atau menjadi pedagang bagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sangat mulianya. Saya pernah berpikir sangat mulia sekali apabila ada seorang yang membantu masyarakat atau penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji dan umroh, di mana yang ibadahnya lebih intens untuk mendekatkan diri atau ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berziarah ke makam Nabi. Saya pernah berpikir, ampun, begitu mulianya orang tersebut membantu para masyarakat untuk bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka dari itu, dengan inspirasi tersebut atau pikiran tersebut, saya ingin menjadi atau bekerja di Biro Haji dan Umroh untuk membantu para masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari perilaku konsumen. Manfaat apa yang kita peroleh setelah belajar atau mengetahui perilaku-perilaku konsumen? Sebelum kita menjelaskan tentang manfaat-manfaat tersebut, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen secara umum. Secara umum, perilaku konsumen sendiri adalah studi tentang konsumen. Bagaimana konsumen berperilaku saat memutuskan membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan mereka. Karena dengan kita memahami perilaku konsumen itu dapat meningkatkan kualitas bisnis dan memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan semaksimal mungkin kepada konsumen tersebut. Sedangkan manfaat perilaku konsumen sendiri adalah pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran melalui pemahaman psikomotif konsumen. Dan juga perilaku penggunaan pemasaran dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Selain dapat memahami konsumen dengan baik, mempelajari perilaku konsumen juga memberikan manfaat bagi pemasaran, pemerintah, dan juga bagi akademisi. Manfaat bagi pemasaran atau produsen adalah untuk dapat membujuk konsumen membeli produk yang dipasarkan oleh pemasar. Pemasaran dapat memasarkan produknya dengan baik. Pemasaran juga dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah adalah untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen, dapat menemukan kebijakan apa yang harus diambil, dan dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap suatu produk. Yang ketiga, manfaat bagi akademisi. Manfaat bagi akademisi adalah untuk membuat suatu strategi pemasaran berdasarkan sikap konsumen, keinginan perilaku konsumen terhadap suatu barang. Maka dari itu, mempelajari perilaku konsumen itu sangatlah penting bagi para pelaku bisnis, terlebih laginya apabila kita membangun bisnis dari nol. Maka dari itu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Adila dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Impian saya ingin menjadi peternak yang go internasional. Karya terbaik saya yaitu sukses berternak ikan cana asiatica yang asalnya dari Cina. Kalau penasaran, langsung kunjungi IG saya yaitu Peternak Muda Muslim. Idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun saya belum pernah melihat wajahnya atau bertemu dengan beliau, cukup dengan kisah-kisahnya sudah membuat saya termotivasi. Harapan besar dalam perkuliahan perilaku konsumen adalah semoga ilmu-ilmu yang kita dapat itu berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Harapan saya di mata kuliah perilaku konsumen adalah yang pasti
Semoga ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat bagi saya dan juga semua orang. Maksudnya adalah tidak hanya berhenti di satu titik, tapi bisa kita lanjutkan ke generasi selanjutnya. Idola saya dan juga idola umat muslim yang pastinya itu adalah Nabi Muhammad SAW, di mana dari kisah-kisah beliau yang kita dengar itu dapat menjadi motivasi kita, walaupun saat ini kita hidup di masa modern jauh daripada masa di saat beliau hidup. Dan juga idola saya lagi ada dua, idola saya lagi yang pastinya yang selalu saya ingat selain Nabi Muhammad itu orang tua saya, dimana kedua orang tua saya yang menghidupi saya, terutama ibu saya yang saat ini menjadi single parent, itu sangat keras untuk menghidupi anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak, hidup yang lebih layak, dan juga walaupun mungkin figurnya itu berkurang, tapi kasih sayang beliau tidak pernah berkurang. Impian saya secara pribadi itu banyak, tapi diantaranya adalah yang pasti membanggakan orang tua dan juga dapat menjadi contoh dan menjadi panutan untuk adik-adik saya, dan juga bisa menjadi TL atau tour leader yang sukses dari travel manapun.